Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya akhwati wa ikhwani fillah. Darsunal yaum nabahathu an mubtada wal khobar. Pelajaran hari ini atau pembahasan hari ini akan membahas mubtada dan khobar. Qabla bidayati bahthunal yaum hayya naqra al basmalah. Sebelum kita memulai pembahasan hari ini, mari kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita ke pembahasan Mubtada wal Khobar. Pembahasan yang pertama, kita membahas tentang apa itu maksud dari masing-masing mubtada dan khobar. Mubtada, ismun marfu'un fi awalil jumlah. Mubtada adalah isim marfu yang berada di awal kalimat. Al-khobar, ismun marfu'un yukawwinu ma'al mubtada jumlatan mufidatan. Khobar adalah isim marfu yang bersama mubtada. Ia membentuk suatu kalimat sempurna. Langsung ke contohnya, al-mithal al-madrasatu kabirotun. Contoh tersebut adalah susunan jumlah dan susunan jumlah tersebut terdiri dari dua kata atau yang disebut dengan isim. Maka isim yang pertama itu dinamakan dengan mubtada dan isim yang kedua dinamakan dengan khobar. Dan jika kita perhatikan kepada masing-masing misal atau masing-masing kata tersebut berharokat domah atau berharokat domah ini yang disebut dengan marfu. Faham? Al-madrasatu menunjukkan kepada mubtada dan kabirotun menunjukkan kepada khobar. Selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah hal-hal yang harus diperhatikan saat kita membuat suatu kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Salah satunya, khobar harus sesuai dengan mubtada dalam hal mu'annas dan mudzakkar. Apa itu mu'annas? Mu'annas adalah kata yang menunjukkan kepada perempuan dengan ditandai dengan tak marbutoh di akhir katanya. Dan mudzakkar adalah kata yang menunjukkan kepada laki-laki yang tidak ditandai dengan tak marbutoh di akhir katanya. Langsung ke al-amthilah atau contohnya, mu'annas, as-saburatu jadidatun. Nah, di masing-masing kata tersebut menunjukkan bahwasannya ada tak marbutoh di akhir katanya. As-saburatu ada tak marbutohnya, jadidatun ada tak marbutohnya. Langsung contoh yang kedua, mudzakkar atau menunjukkan kepada laki-laki. Al-maidanu wasi'un. Jadi tidak ada tak marbutoh di belakangnya. Faham semuanya? Dan yang terakhir, yang perlu kalian ingat dan yang perlu kalian perhatikan saat kalian ingin membuat suatu kalimat atau jumlah mufidah yang terdiri dari mubtada dan khobar adalah apabila di awal kata ingin menggunakan alif lam, maka wajib mentiadakan harokat tanwin. Dan apabila di awal kata tidak menggunakan alif lam, maka di akhir kata menggunakan harokat tanwin. Langsung aja ke contohnya, al-amthilatu, rojulun muslimun, maktabun wasihun, khizanatun wasikhotun, qolan suatun jadidatun. 4 contoh yang pertama ini tidak menggunakan alif lam di depannya, sehingga di akhir masing-masing kata tersebut menggunakan tanwin, yaitu domah tanwin. Dan yang kedua, ar-rojulu al-muslimu, al-maktabu al-wasihu, al-khizanatu al-wasikhotu, al-qolan suatu al-jadidatu. Dan 4 kalimat atau jumlah mufidah terakhir ini menggunakan alif lam di depannya, sehingga setiap kata tersebut tidak menggunakan tanwin di akhir katanya. Faham semuanya? Mengenai mubtada khobar. Mubtada khobar sebelumnya sudah pernah kita bahas ya, jadi kita review materi kembali mengenai mubtada khobar supaya semakin ingat dan tidak lupa. Mubtada apa sih? Mubtada adalah subjek atau kata yang posisinya berada di depan atau kata pertama.
Cirinya mubtada biasanya ada alif lam, dan kalau ada alif lam berarti tidak boleh tanwin. Selanjutnya ada khobar. Kalau mubtada tadi posisinya di depan, kalau khobar posisinya setelah mubtada, dia menjadi predikat. Contoh, al-hadiqatu wara al-baiti. Al-hadiqatu posisinya menjadi mubtada, cirinya ada alif lam, wara al-baiti menjadi khobar. Contoh selanjutnya, yang pertama al-kitabu alal maktabi. Contoh kedua as-sayyaratu amamal baiti. Dan yang ketiga al-hadiqatu wara al-matbakhi. Contoh pertama tadi yaitu al-kitabu alal maktabi, yang menjadi mubtada adalah al-kitabu, ada alif lamnya, nggak boleh tanwin ya, al-kitabu itu alal maktabi. Alal maktabi menjadi khobar, harus maktabi karena ada ala. Selanjutnya yang kedua as-sayyaratu amamal baiti. As-sayyaratu posisinya menjadi mubtada, itu as-sayyaratu ya, bukan as-sayyarota. Selanjutnya ada amamal baiti. Amamal baiti letaknya setelah mubtada, berarti dia menjadi khobar. Contoh terakhir yaitu contoh yang ketiga al-hadiqatu wara al-matbakhi. Al-hadiqatu posisinya menjadi mubtada, wara al-matbakhi menjadi khobar. Jadi intinya kalau mubtada itu posisinya di depan, ada alif lam cirinya, dan kalau ada alif lam nggak boleh tanwin. Kemudian kalau khobar setelah Nakhtatim bahsunal yaum biqiraati alhamdalah. Sekian pembahasan kita hari ini. Mari kita tutup pembahasan hari ini dengan membaca alhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.